Mas Arif. Saya tidak akan mau kabur. Laporan terhadap akademisi sekaligus pakar hukum tata negara Ferry Amsari ke kepolisian memantik polemik baru terkait batas antara kritik publik dan ranah pidana. Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada pertengahan April 2026 ini disebut berkaitan dengan pernyataan kritis Ferry terhadap program swasembada pangan pemerintah. Informasi yang dihimpun menyebutkan terdapat 2 laporan polisi yang masuk dalam rentang waktu berdekatan. Laporan pertama diterima pada Kamis 16 April sekitar pukul 16.45 sore hari dengan pelapor berinisial RMN, dan kemudian sehari berselang laporan kedua pun masuk pada Jumat 17 April sekitar pukul 11 siang hari dengan pelapor berinisial MIS. Kedua laporan tersebut sama-sama menjerat Ferry menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni Pasal 254 dan Pasal 246. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto membenarkan adanya 2 laporan tersebut. Namun, sampai saat ini belum dijelaskan secara rinci materi laporan maupun tahapan penanganan perkara yang tengah berjalan. Kasus ini segera menuai respon yang sangat luas, terutama dari kalangan pemerintah dan pegiat hak asasi manusia. Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM Natalius Pigai secara terbuka menyatakan bahwa pelaporan terhadap kritik semestinya tidak perlu dibawa ke ranah hukum pidana. Dan menurut Pigai, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Saudara FA, ini di mana pertama laporan itu diterima di hari Kamis 16 April 2026 sekira pukul 16.45. Pelapornya adalah RMN, di mana melaporkan tentang pelanggaran pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua, pada hari ini diterima laporan sekira pukul 11.24 sama dengan pasal pidana juga yang pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Barang bukti yang disampaikan ada screenshot termasuk satu buah flash disk hasil dari postingan-postingan. Terlapor di mana ada terlapor saudara dalam lidik dan di mana pelapornya adalah MIS, Ibu MIS. Nah, ini masih baru kita terima. Pasti dalam hal ini Polda Metro Jaya menerima semua laporan dari masyarakat. Ini harus kami luruskan. Jadi jangan multitafsir. Oh, kenapa ini diterima, ini tidak, segala macam. Kewajiban pada saat beberapa waktu lalu kami sampaikan, Polda Metro Jaya harus menerima laporan dari seluruh warga negara, warga Indonesia. Apabila itu sudah memenuhi tentang pasal pidana, ada saksi dan barang bukti. Tetapi tidak berhenti di situ. Nanti penyelidik dan penyidik akan mendalami struktur dari pasal pidana terkait tentang pendalaman pelapor, saksi-saksi dan barang bukti. Apakah terpenuhi unsur pidana dari objek yang diperkarakan. Nah, ini kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian. Kita melihat ada aksi di depan pada hari ini. Ini juga dilakukan pengamanan pelayanan oleh Polda Metro Jaya secara humanis. Ini sama gugatan tentang menuntut terkait tentang laporan-laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya tentang terlapor FA ini untuk segera ditindaklanjuti. Kami pasti memahami situasi publik, tapi ingat Polda Metro Jaya dalam menangani pasti secara profesional, proporsional dan akuntabel. Dan kami buka ruang bagi teman-teman sekalian, bagi masyarakat untuk bisa mengupdate. Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Bapak Ferry Amsari atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan dengan nomor laporan nomor 2692 Polda Metro Jaya. Adapun pernyataan Ferry Amsari itu menghasut tentang dan dapat menyebabkan memicu perpecahan di antara para petani dan pedagang di seluruh Indonesia. Karena pernyataan swasembada pangan itu pernyataan bahwa pemerintah menyatakan bohong, dan itu
memicu keresahan masyarakat. Jangan lupa subscribe ya.